Halo, hari ini Kamis tanggal 8 April. Di awal pagi ini aku mau pergi ke Indomaret untuk beli keperluan bulanan, yaitu face wash, pembalut, sama biskuit. Oke, here we go. Tapi saat aku hidupin motor, ternyata gerimis. Memang gerimisnya cukup deras, tapi aku coba buat berangkat aja, dan langitnya kelihatan mendung. Di tengah jalan gerimisnya semakin deras, jadi aku putuskan buat kembali ke rumah. Dan langitnya memang semakin mendung. Tiba di rumah aku ingat belum isi jurnalku, jadi sekarang aku akan isi dulu. Asik bukan kalau kita menulis kegiatan kita di jurnal yang kita buat sendiri. Oh ya, untuk handphone ini memang handphone jadul, tapi masih bisa dipakai buat nulis memo atau kalkulator. Kalau menulis memo di smartphone, aku merasa kurang efektif karena akan kalah dengan aplikasi yang lainnya. Oke, balik ke topik jurnal. Jadi ini jurnalku yang beli dan harga di bawah 20.000, tapi aku merasa ini sudah cukup untuk dijadikan jurnal sehari-hari aku. Karena aku menulis jurnal hanya untuk rencana dan menulis kegiatan yang aku lakukan. Isi dari jurnalku cukup sederhana, hanya berupa kalender dan kotak hari. Apa kalian sering menulis jurnal dengan bahasa campuran atau satu bahasa saja? Kalau aku masih bahasa campuran antar bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, tapi aku usahakan untuk kedepannya bisa bahasa Inggris saja kalau menulis jurnal. Oh iya, kalian tim muter Spotify di laptop apa di smartphone? Aku sering memutar Spotify di laptop tapi nggak tahu alasannya apa, dan sering buat playlist sesuai mood. Seperti lagu ini yang buat aku gini sama vibes tadi kampus saat 2020 dulu. Karena cuaca mendung dan gerimis, jadi aku sengaja buat mie kuah soto. Nggak tahu kenapa aku lebih suka sama mie kuah soto dari yang lain. Mungkin karena rasanya yang autentik. Tapi memang mie kuah soto juara sih. Apalagi di saat cuaca seperti ini. Kalian tim makan mie kuah pakai nasi apa mie aja nih? Kalau aku mie kuah pakai nasi sih, padahal itu nggak sehat, tapi enak aja kalau pakai nasi. Oh ya, jangan lupa buat minum air ya. Jangan sampai kalian merasa kehausan. Oke, karena gerimisnya udah reda, jadi aku akan pergi ke Indomaret. Pertama, aku matiin Spotify dulu. Dan tentunya matiin laptop. Ambil dompet, nggak lupa pastinya. Dan memang sebenarnya cuaca sudah cerah dan bagus buat keluar rumah. Jangan lupa buat pakai masker saat keluar rumah. Belum sampai 15 menit udah sampai rumah, jadi aku putuskan untuk sedikit menghias handphoneku dengan stiker yang aku buat sendiri. Handphoneku degil banget karena pernah ketuban cat. Oke, aku mulai dari memilih stiker mana yang mau aku pakai. Jadi sedikit informasi yang penting gak penting nih. Aku SM Stan dan stiker yang aku buat ini member NCT. Sebelum NCT aku dulu suka EXO dan bias aku Sehun, tapi sedikit oleng ke channel. Dan akhirnya MV Cherry Bomb masuk timeline YouTubeku dan ya akhirnya menjadi si Jennie. Aku dulu suka Jaehyun, berlanjut suka ke Jaemin, dan akhirnya berakhir suka ke Mark. Buat aku sendiri, Mark mempunyai karisma sendiri, khususnya dari personality dia. Dia selalu ingat Tuhan setiap langkahnya dan selalu bersyukur. Dan dia hidup minimalis, maksudnya dia merasa jika suatu barang yang dia tidak perlu, ya dia tidak akan membelinya. Apalagi jika barang yang dia punya belum rusak, maka akan selalu memakai lama sebelum rusak. Karena personal dia, aku sadar kalau memang hal yang seharusnya kita beli itu hal yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Hebat bukan Mark Lee Idol yang belum pernah aku temui, tapi bisa buat aku sadar akan suatu hal yang kecil tapi penting. Dan aku selalu ingat kata-kata dia yang bilang, tersenyumlah dan bersyukur untuk bahagia, bukan bahagia untuk tersenyum dan bersyukur. Dan aku melakukan itu saat hari sebelum pengumuman SNMPTN. Aku selalu tersenyum dan bersyukur untuk bahagia. Dan alhamdulillah bisa diterima di pilihan pertama. Memang kunci dari bahagia dia bersyukur. Saat makan jam siang pengen banget buat makan mie pangsit. Karena cuaca masih mendung, jadi aku penuhin makan mie pangsitnya.
bagiku perlu suatu hari dalam seminggu untuk bermalas-malasan atau makan makanan yang di luar kata sehat. Contohnya ini, dari pagi makan mie instan dan sekarang makan mie pangsit. Tapi memang itu perlu di satu hari dalam seminggu untuk membuat pikiran kita bisa kembali rileks dan bisa untuk melakukan kegiatan di hari berikutnya lebih semangat. Karena ingat, kalau sudah bermalas-malasan di hari ini, jadi gak ada alasan untuk bermalas-malasan lagi di hari berikutnya. Bicara tentang bermalas-malasan, jadi teringat dengan procrastination. Jadi procrastination adalah penyakit yang suka menunda-nunda suatu kegiatan. Pembuat procrastination itu ya prokrastinator ini suka buat planning atau rencana untuk melakukan kegiatan. Tapi kenapa prokrastinator yang suka buat planning malah suka menundanya? Jadi prokrastinator ini membuat planning yang samar atau tidak jelas dan timbullah penyakit procrastination ini. Jadi kesimpulan dari video-video yang udah aku bahas tadi, yang pertama, kalian jangan sampai kehausan. Ingat, tubuh kalian sangat butuh akan air putih, bahkan tulang kalian butuh akan mineral. Yang kedua, sempetin ada satu hari dalam seminggu untuk bermalas-malasan atau untuk memakan makanan di luar kata sehat, karena itu membuat mood kalian rileks. Dan alasan utamanya, untuk hari berikutnya kalian tidak ada alasan untuk bermalas-malasan lagi atau tidak ada alasan untuk tidak makan sehat gitu. Yang ketiga, pastinya jangan sampai ada penyakit procrastination dalam diri kalian, karena itu sangat menghambat aktivitas kalian sebagai mahasiswa dan belajar tentunya, karena procrastination itu sangat merugikan. So ya, jadi video itu tadi yang udah aku bahas dan voice recorder. Semoga informasi yang udah aku sampaikan bisa tersampaikan dengan baik dan bermanfaat tentunya. Cukup di sini dulu videonya, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.